Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 1 Karanggeneng yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dipertemukan kembali untuk meneruskan pembahasan kita fikih bab thaharah. Untuk itu, mari kita buka bersama pertemuan ini dengan bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, pertemuan kita yang lalu kita membahas tentang satu air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang turun dari langit dan yang nyumber dari bumi. Kemudian yang nomor 2 adalah air mutanajjis, yaitu air yang terkena najis, baik air sedikit maupun air banyak. Yang ketiga adalah hari ini kita membahas tentang air mustakmal. Mari kita mulai bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Soal mal ma'ul mustakmalu. Ma iku apa? Al ma'u utawi banyu. Al mustakmalu kang mustakmal. Apakah yang dimaksud dengan air mustakmal? Jawabnya, huwa utawi banyu mustakmal iku alma'u banyu al-qalilu kang sithik, al-mustakmalu kang den gunakaken fi ing dalem raf'il hadasi ngilangaken hadas au izalatin najasi utawa ngilangaken najis. Yang dimaksud dengan air mustakmal ialah air yang sedikit yang digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Anak-anakku sekalian, dari kaidah umum ini, mari kita memperbaiki pemahaman kita terhadap pengertian air mustakmal.
Karena selama ini banyak yang memiliki pengertian yang salah terhadap air mustakmal. Mereka menganggap bahwa kalau kita punya air sedikit, kemudian air sedikit tersebut tersentuh tangan kita, maka sudah mustakmal dan tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Pemahaman itu tentu salah. Untuk itu mari kita lihat ciri-ciri air mustakmal. Di sini tadi dikatakan ma'ul qalilu, yaitu air yang sedikit. Apa sih yang dimaksud dengan air sedikit? Kalian lihat yang di bawahnya. Soal mal ma'ul qalilu, ma'iku apa? Al ma'u utawi banyu, al qalilu kang sidik. Apakah yang dimaksud dengan air sedikit? Jawabannya, huwa utawi banyu sidik, ma'iku banyu, dunal kulataini kang kurang saka rong kolah. Bahwa air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kolah. Berapa sih 2 kolah itu? 2 kolah itu diperkirakan 216 liter. Jadi kalau ada air yang kurang dari 216 liter, maka dianggap sebagai air yang sedikit. Kita ke atas lagi. Nomor 1 tadi cirinya air sedikit. Air mustakmal adalah air yang sedikit. Tidak berlaku bagi air yang banyak. Karena kalau air yang banyak tidak akan terjadi mustakmal. Misalnya kalian berhadas besar. Rumah kalian di belakangnya ada sungai. Kemudian kalian nyemplung saja ke sungai, plung, menyelang, kemudian muncul lagi sudah suci. Atau mungkin wudhu di sana 100 kali misalnya. Maka bagaimanapun tidak akan pernah menjadi mustakmal. Maka itu di luar pembahasan kita. Mari kita lihat ciri-cirinya kembali. 1, air sedikit. 2, dipakai untuk menghilangkan hadas atau najis. Coba saja mari kita buat gambaran. Air sedikitnya seberapa? Mungkin 1 timba atau 1 ember, atau mungkin 1 gayung. Kita buat 1 ember sajalah. Air yang dalam ember ini air suci, air asli, suci dan mensucikan. Tohir mutohir istilahnya. Kemudian tangan saya masukkan ke dalam ember tadi. Saya ubek-ubek air ini dengan tangan saya, tapi tangan saya bersih. Bahkan mungkin saya ambil air ini karena saya ngantuk, saya usapkan ke wajah saya.
saya kembalikan ke dalam ember tadi. Saya upuk kembali. Pertanyaan saya, mustakmalkah air yang ada di dalam ember tadi? Anak-anakku sekalian, jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena walaupun air tadi sedikit, ketika saya memasukkan tangan saya tidak berniat untuk menghilangkan hadas. Maka tidak memenuhi syarat sebagai air mustakmal. Air tersebut masih suci dan mensucikan. Coba kita balik. Kembali, air yang ada di ember suci dan mensucikan. Dan saya sedang berhadas besar. Saya ingin mencicil bersuci. Tangan saya dulu saya masukkan. Nyicil ini. Nawaitu husla li hadasil akbari lillahi ta'ala. Saya masukkan. Kemudian saya tarik tangan saya. Anak-anakku sekalian, ketika tangan saya sudah saya tarik, spontan air yang ada di ember tadi menjadi air mustakmal. Kenapa? Karena jelas airnya sedikit, kemudian saya berniat untuk menghilangkan hadas. Jadi niat di dalam air mustakmal itu mempunyai nilai yang menentukan. Jelas anak-anak? Sudah, selanjutnya mari kita masuk kepada prakteknya saja. Bagaimana air itu menjadi mustakmal di dalam pelaksanaan wudhu. Sebagaimana yang kita laksanakan setiap hari, kita wudhu memakai air keran. Sebelumnya perlu kalian ketahui bahwa basuhan yang mengakibatkan air itu menjadi mustakmal adalah basuhan wajib. Sementara basuhan yang sunnah tidak menjadikan air mustakmal. Kalau basuhan wajib kita biasanya melaksanakan membasuh berapa kali? 3 kali. Maka basuhan yang pertama itulah yang mengakibatkan air menjadi mustakmal. Katakanlah saja kita mengambil air di keran. Kemudian sudah penuh, kemudian kita bawa ke muka kita, membasuh muka kita. Yang pertama. Nah, basuhan yang pertama ini, air yang turun, yang netes dari muka kita ini, inilah yang disebut dengan air mustakmal. Sementara kedua atau dan ketiga tidak termasuk air mustakmal. Andaikan air ini ditadai di bawahnya dengan timba, kemudian dipakai untuk wudhu lagi, maka tidak sah wudhunya. Karena air ini mustakmal dan mempunyai nilai suci tetapi tidak mensucikan. Kalau kena baju kita maka suci. Kena badan kita suci. Dipakai sholat enggak apa-apa.
tetapi tidak bisa untuk mensucikan baik hadas maupun najis. Kecuali kalau air ini kemudian banyak, dikumpulkan banyak, tidak hanya satu kolah, lebih dari 2 kolah, maka yang mustakmal ini bisa berubah menjadi air yang suci dan mensucikan kembali. Anak-anakku sekalian, itu yang pakai keran. Coba kita gambarkan yang tidak pakai keran. Misalnya air dalam keadaan sulit, mati airnya. Kita hanya punya air yang ada di ember tadi. Kita tidak cepat-cepat tayamum karena kita masih punya air di ember. Kita melaksanakan wudhu dengan menggunakan air di ember, dan ketepatan saat itu gayungnya pecah, tidak punya gayung. Yang kita pakai adalah tangan kita. Kita meminjam tangan kita sebagai gayung. Perhatikan, syarat-syaratnya tadi masih sama dengan yang pertama. Kita ambil airnya pakai tangan kita. Kita tidak berniat menyucikan tangan kita, tetapi meminjam tangan kita ini sebagai gayung. Kita ambil, kemudian kita bawa, kita basuhkan ke wajah kita. Kita hati-hati jangan sampai air ini masuk lagi ke ember. Tetapi seandainya air itu ada yang meletik ke ember, maka tidak menjadi mustakmal. Karena apa? Karena hanya sedikit. Kaidah umumnya adalah kalau air yang kedua kemarin, yaitu air mutanajis, yang 2 kolah kena najis saja masih dianggap suci kalau tidak berubah sifatnya, maka untuk air mustakmalmu adalah lebih utama. Dah, Kak. Kemudian kita ambil lagi. Pakai tangan, ambil lagi. Kita tumpahkan ke tangan kita. Walaupun tangan kita sudah basah, tetapi basahnya tadi untuk gayung, belum untuk disucikan, maka tetap dibasuh. Dibasuh, diratakan. Begitu pula untuk yang kedua, ambil, basuh, diratakan sampai selesai. Air yang ada di ember masih tetap air yang suci dan mensucikan. Jelas, anak-anak? Nah, bagaimana kalau dengan mandi besar? Kalau untuk mandi besar ya sama. Katakan saja kita mandi besar pakai air hangat karena dalam keadaan dingin. Maka kita yang pertama adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh kita. Aliran pertama inilah yang mustakmal, yang mungkin harus hati-hati jangan sampai banyak yang masuk ke dalam timba kita. Kemudian untuk selanjutnya setelah basah semua, kita boleh menggunakan seenaknya. Karena apa?
basuhan kedua atau basuhan selanjutnya tidak menjadikan air tersebut mustakmal. Demikian anak-anakku sekalian, penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Apabila ada benarnya, kebenaran itu adalah dari Allah. Kalau ada salahnya, semata-mata karena kelemahan Ibu. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum berakhir, silakan tulis 2 soal ini. 1. Terangkan pengertian air mustakmal. 2. Bagaimana hukum atau kedudukan air mustakmal? Demikian anak-anak sekalian, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.